lakukan. Tetapi saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya 4 kali mengatakan bukan seterang-terangnya, memang kita harus akui dia mengatakan itu 4 kali, dalam 4 kali momen. Pada akhirnya apa yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi balilut sudah terjadi. Artinya sudah 3 bulan perkara ini sejak Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari, saya garansi penasihat hukum atau tim penasihat hukum atau sebagai tim penasihat hukum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Kemudian saya juga memohon maaf sama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai atau anak saya nggak bisa kembali. Terjebak dalam lumpur itu, akhirnya mereka sampai dengan hari ini mereka tetap tidak bisa keluar. Sehingga harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Yang tersangka sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi kabar terbaru dari Kamarudin Simanjuntak ya, pengacara dari mendiang Brigadir J, keluarga mendiang Brigadir J ya. Dalam potongan video itu terlihat sekali curhatan dari Kamarudin bahwa Kamarudin Simanjuntak merasa lelah, kemudian terkesan putus asa begitu untuk memperjuangkan kasus terbunuhnya Brigadir J ya. Cuman ada beberapa hal yang menurutku harus kita kritisi ya. Jadi memang perjuangan itu tidak tidak boleh diukur dengan waktu, kemudian harus dalam tempo singkat begitu harus selesai, tidak. Apalagi kan dalam kasus ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, itu ada psikologi hierarki, ada psikologi politik. Jadi nuansa kasusnya berbeda dan tentu membutuhkan energi dan semangat yang berbeda, strategi yang berbeda. Dan ada sedikit nada kesombongan ya, biasalah kalau Kamarudin Simanjuntak itu. Terlepas dari memang perjalanan perkara ini kalau dianggap sempurna ya tidaklah, karena segala sesuatu itu tentu ada kekurangan di sana sini. Transparansi itu harus tetap dikawal oleh publik. Nada kesombongan yang kumaksudkan ya, ketika Kamarudin Simanjuntak mengkritik Polri, mengkritik Presiden, kenapa dalam waktu sekian lama ya, sekian bulan baru bisa menetapkan beberapa tersangka begitu. Dan menurut Kamarudin, andaikan Kamarudin Simanjuntak menjadi penyidik, itu dalam waktu setengah hari semuanya akan tuntas. Jadi menurutku ini statement yang ngawur dari Kamarudin ya. Nada kesombongannya begitu besar begitu. Karena tidak mungkin perkara itu dalam waktu setengah hari itu selesai. Karena dalam pemanggilan saksi, dalam pemanggilan terlapor dan lain sebagainya, itu aja membutuhkan waktu beberapa hari ya. Jadi kalau dalam proses hukum pidana itu ketika kepolisian memanggil
terlapor memanggil saksi itu 3 hari sebelumnya surat panggilan itu harus sudah diberikan. Dari sisi itu aja omongan Kamarudin ini sudah ngawur ya. Kemudian ada kesan yang dibikin oleh Kamarudin bahwa seolah-olah perkara ini tanpa adanya pengacara dari keluarga mendiang Brigadir J itu tidak jalan, seolah-olah begitu. Padahal ya tidak ya. Kontribusi dari Kamarudin dan tim itu tetap kita akui, tetap ada, kontribusi positifnya itu ada. Tetapi sekali lagi ini delik umum, ini delik publik, ini hukum publik terkait terbunuhnya seseorang. Dan ini telah menjadi perhatian nasional. Banyak sekali tokoh yang kemudian mengawasi, memonitoring, mensupport jalannya penyidikan terhadap perkara ini. Jadi tidak tergantung pada pengacara keluarga Brigadir J aja. Banyak pihak yang ikut mendorong, mengawasi jalannya proses penyidikan perkara ini. Bahkan kalau aku bilang ya mohon maaf lah, tanpa ada pengacara dari keluarga korban pun perkara itu akan tetap jalan. Karena ini atensi publik dan ini hukum publik, ini delik umum, bukan delik aduan. Kemudian menurutku lagi yang membuat Kamarudin lelah itu ya karena tidak fokus pada perkara yang utama tentang terbunuhnya Brigadir J. Banyak sekali statement-statement yang melebar, kemudian laporan-laporan yang dia buat atas nama keluarga. Setidaknya kalau nggak salah itu ada 5 laporan lah. Ada obstruction of justice, kemudian ada hoax dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu terpulang lagi itu terkait dengan terbunuhnya seseorang, itu adalah delik umum. Tanpa ada pengaduan dari keluarga Brigadir J pun polisi bisa membuat laporan model A untuk menindaklanjuti temuan-temuan pidana terkait dengan substansi atau perkara utama. Jadi lelah itu ya dibikin sendiri begitu. Kemudian mungkin juga lelah juga ya karena dia dan Diolipa juga dilaporkan oleh aliansi advokat anti hoax. Jadi itu teman-teman, menurutku ya satu tidak fokus, kemudian kedua seolah-olah perkara ini jalan karena adanya pengacara keluarga Brigadir J, padahal tidak. Banyak sekali tokoh-tokoh publik yang ikut mendorong penyidikan perkara ini. Kemudian yang ketiga ada nada kesombongan ya, seolah-olah setengah hari semuanya akan tuntas. Ini mustahil. Itu omongannya orang yang yang tidak bisa mengukur ya. Kalau mau meyakinkan publik itu bikinlah satu statement meyakinkan tetapi yang terukur. Itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.